Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti berbagai macam pertempuran. Kisah-kisah mereka banyak diceritakan, bahkan diuraikan dalam catatan-catatan sejarah. Begitu juga dengan para sahabiah. Mereka pun mempunyai semangat jihad yang tinggi. Mereka senantiasa siap siaga jika ada pengumuman perang. Mereka akan segera mengikutinya. Ummu Ziyad radhiyallahu anha berkata, ketika terjadi perang Khaybar, saya beserta 6 orang wanita lainnya ikut dalam peperangan tersebut. Ketika Rasulullah SAW mengetahui kehadiran kami, beliau SAW memanggil kami. Terlihat pada wajah beliau sedikit raut marah. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang menyuruh kalian datang kemari dan dengan siapa kalian datang? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami mengetahui cara membalut luka yang diperlukan dalam pertempuran, dan kami datang kemari membawa perban dan obat-obatan untuk para mujahid yang terluka, yang mungkin akan diperlukan dalam pertempuran. Kami juga menyiapkan panah-panah untuk para mujahid yang sedang berperang. Jika mereka terluka atau sakit, kami akan merawat dan mengobatinya. Dan jika mereka lapar, kami akan menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka. Setelah Rasulullah SAW mendengar penjelasan kami, akhirnya beliau mengizinkan kami mengikuti pertempuran tersebut. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari kisah yang baru saja kita dengarkan? Pada zaman itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehebatan dan keberanian yang luar biasa kepada kaum wanita, yang pada zaman sekarang hal tersebut mungkin sudah jarang dimiliki, bahkan oleh kaum laki-laki sekalipun. Kita dapat melihat semangat dan keberanian mereka. Mereka datang ke dalam suatu pertempuran. Banyak pekerjaan dan pelayanan yang mereka berikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika perang Hunain terjadi, Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang ketika itu sedang hamil ikut menyertai pertempuran tersebut. Bayi yang berada dalam kandungannya saat itu adalah Abdullah bin Talha radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim radhiyallahu anha senantiasa membawa tombak berdiri di samping Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bertanya, untuk apakah tombak ini? Ummu Sulaim radhiyallahu anha menjawab, jika datang orang kafir, saya akan melemparkan tombak ini ke perutnya. Dalam perang Uhud, Ummu Sulaim juga merawat orang-orang sakit dan para mujahid yang terluka. Anas radhiyallahu anha pernah berkata, saya melihat Aisyah sakit dan para mujahid yang terluka. Saya melihat Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha senantiasa mengisi tempat air dan memberi minum para mujahid yang terluka. Jika air itu habis, mereka akan mengisinya kembali. Semoga kisah ini menginspirasi kita bersama, membantu para pejuang, para tentara kita dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai seorang istri yang setia selalu, penolong, pejuang, tentara-tentara negara, para tentara-tentara Allah dalam menjaga bangsa, agama, dan negara.